Untuk saat ini gue lagi pengen ngebahas MPL tetangga yaitu MPL Malaysia, yang mungkin kalian juga bakal mulai melirik nih untuk season 17-nya. Dan alasannya bukan cuma karena bursa transfer pemainnya, tapi karena sistem franchise-nya yang sangat berbeda dari Indonesia dan Filipina. Belum lagi tim-tim besar yang dirumorkan bakal masuk ke dalam liga tersebut. Jadi pertanyaan sekarang, sistem apa yang sebenarnya mereka pakai? Kenapa modelnya berbeda? Dan siapa aja tim-tim yang akan masuk ke MPL Malaysia season 17? So, mari kita bahas. Oke, seperti yang udah diumumkan oleh Muntun, kalau MPL Malaysia season 17 nanti akan menggunakan sistem franchise, di mana sudah nggak ada lagi sistem promosi atau degradasi. Yang bikin menarik adalah sistem franchise di MPL Malaysia ini beda dari MPL Indonesia dan juga MPL Filipina. Kalau di Indonesia sama Filipina, kita tahu setiap tim yang pengen masuk ke liga franchise MPL harus beli slot, dan itu sistemnya permanen kan? Tapi di Malaysia justru menggunakan sistem sewa slot selama 4 tahun atau 8 season. Terus untuk harganya sendiri atau biayanya ada di kisaran 3-4 miliar untuk 4 tahun. Dan memang kalau kita bandingkan harga slot permanen sama dua MPL franchise, harganya sangat berbeda. Di MPL Filipina harga slotnya sekitar 20 miliar. Sedangkan MPL ID itu harganya sekitar 42 miliar. Buset, angka yang paling tinggi dari semuanya. Nah, dari sini kelihatan kan bedanya gitu ya. Dan menurut gua ini bukan soal siapa yang paling berani keluar uang besar, tapi siapa yang benar-benar siap untuk membangun ekosistem dalam jangka panjang. Karena ya realistis aja lah, mungkin gak semua organisasi di Malaysia ini punya kekuatan finansial sebesar tim-tim Indonesia ataupun Filipina, yang memang kita tahu saat ini di Filipina sendiri juga cuman tinggal beberapa tim lokal aja yang bertahan karena memang udah didominasi sama tim-tim luar. Jadi secara gak langsung pendekatannya bukan siapa yang paling kuat duitnya, tapi lebih ke siapa yang siap komit 4 tahun ke depan. Dan dari semua sistem franchise yang baru ini tetap ada aturan ketat dari Muntun. Pertama, slot yang udah disewa sama tim, slot tersebut nggak boleh diperjualbelikan atau dipindah tangankan selama masa kontrak berlaku. Jadi secara nggak langsung, kita juga nggak bakal melihat nih spekulasi jual beli slot tim di MPL Malaysia. Kedua, Muntun juga udah membatasi organisasi yang udah punya 2 tim di 2 region berbeda untuk nggak menambah tim ketiga. Artinya, tim-tim besar kayak Onyx ataupun tim Liquid ID kemungkinan tidak bisa masuk ke MPL Malaysia. Karena ya mereka sendiri juga udah punya 2 tim di 2 region berbeda. Dan dari semua aturan ini juga cukup masuk akal gitu sama apa yang dilakuin tim RRQ kemarin. Karena ya di beberapa bulan yang lalu, RRQ baru aja ngebubarin tim Mobile Legends-nya di Filipina, yaitu RRQ Kaito di divisi MDL Filipina. Jadi secara konsep sistem franchise di MPL Malaysia ini bukan cuma sekedar niru sistem Indonesia ataupun Filipina, tapi Muntun menerapkan sistem baru di sana. Mereka gak maksa untuk setiap tim buat beli slot permanen yang harganya puluhan miliar. Dan menurut gue itu bagus. Daripada masang harga tinggi tapi yang sanggup cuma segelintir tim, ya lebih bagus mereka pilih sistem sewa 4 tahun yang lebih masuk akal, lebih realistis dan lebih aman. Jadi dari semua ini Muntun kayaknya lebih milih main aman. Gak langsung pasang harga slot tinggi, tapi fokus dulu ke bikin liga yang stabil, timnya komit, dan ekosistemnya bisa jalan pelan-pelan. Nah sekarang pertanyaannya, siapa aja 8 tim yang akhirnya berhasil masuk ke MPL Malaysia season 17? Oke, untuk daftar tim-tim MPL Malaysia, jelas ini menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu sama semua komunitas Mobile Legends, termasuk di Malaysia sendiri gitu ya. Siapa aja tim-tim yang akan mengisi slot di MPL Malaysia season 17. Dan inilah tim-timnya. Gimana? Kalian udah ngeliat kan? Ya, biar kita sama-sama kena prank juga gitu ya. Masa gua doang? Kalian juga harus dong gitu ya. Memang sampai saat ini belum ada kabar pasti lah mengenai tim mana aja yang berhasil masuk. Karena memang dari MPL Malaysia sendiri juga belum mengumumkannya.
Tapi, ya sekali lagi dengan adanya pembahasan ini, berdasarkan rumor yang gue dapat dari beberapa sumber, 8 tim yang dirumorkan bakal masuk adalah yang pertama, ada tim SRG. Ya, nama tim SRG sendiri menjadi salah satu perwakilan yang saat ini paling kuat lah disebut-sebut bakal masuk ke dalam daftar tim MPL Malaysia Season 17. Bahkan kalau kalian lihat dari website Wikipedia di MPL Malaysia Season 17, itu cuma ada satu nama tim, yaitu SRG. Karena memang untuk dari segi komunitas, kita tahu suara fans Mobile Legends di Malaysia ini juga cukup banyak lah mendukung SRG buat masuk ke sistem franchise Malaysia. Banyak nganggap kalau mereka ini layak menjadi bagian dari era franchise ini. Ditambah lagi, ya mereka juga punya roster yang kuat dan konsisten dalam beberapa turnamen baik itu lokal ataupun internasional. Makanya kalau SRG masuk, ya mereka juga bisa menjadi simbol ataupun representasi kekuatan tim lokal Malaysia di era franchise ini. Kedua ada tim CG Esport yang juga dirumorkan bakal masuk ke daftar tim MPL Malaysia Season 17. Kita tahu ini tim bisa dibilang masih baru gitu ya. Tapi ya walaupun namanya tim baru, tim ini sendiri juga bisa langsung ngebuat komunitas Mobile Legends kaget sama performa mereka. Soalnya mereka masuk ke liga itu bener-bener dari jalur prestasi, bukan Blizzard ataupun ganti nama tim lama. Mereka mulai dari tim MAL atau Liga Development, naik ke Liga MPL Malaysia, bahkan sempat finish di posisi kedua season 16. Dan mereka juga langsung tembus ke turnamen internasional M7. Terus kabarnya CG Esports sendiri juga bakal berkolaborasi bareng tim Famos biar bisa ikut masuk ke sistem franchise season 17. Terus ketiga ada tim Bray, ya gue sendiri juga gak tahu banyak mendapatkan informasi mengenai tim Bray ini. Yang keempat ada tim Flash. Ya, mereka menjadi satu-satunya tim dari MPL Singapura yang masuk ke dalam rumor daftar tim MPL Malaysia Season 17. Memang agak aneh gitu kan pas kita sebut nama tim ini. Kenapa tiba-tiba ada tim perwakilan Singapura yang mau masuk ke MPL Malaysia? Tapi tentu ada penyebabnya juga gitu ya. Karena belakangan ini ada rumor yang mengatakan kalau MPL Singapura ini bakal bubar. Dan kalau rumor tentang MPL Singapura bubar itu benar, ya mungkin itu menjadi alasan juga gitu ya. Kenapa ada nama tim Flash yang masuk ke dalam rumor daftar tim MPL Malaysia. Atau ya kalau MPL Singapura nggak jadi bubar, ya mungkin mereka cuma pengen buat tim di 2 region. Kelima ada tim Invictus Gaming. Tim ini adalah salah satu nama paling menarik dalam rumor daftar tim MPL Malaysia. Soalnya organisasi ini juga termasuk besar gitu ya, dan udah punya nama di Cina. Jadi kalau mereka benar-benar masuk, besar kemungkinan mereka juga bakal membahas standar baru, mulai dari sisi profesionalisme sampai investasi ke dalam tim di sana. Keenam ada tim AG Global. Ya, tim ini menjadi tim Cina kedua yang dirumorkan bakal masuk ke daftar tim MPL Malaysia Season 17. Tim ini sendiri memang dikenal cukup agresif kalau soal ekspansi ke region lain. Dan mereka juga udah punya banyak divisi, serta sumber dayanya juga yang gak kecil. Dan kalau mereka benar gabung ke Malaysia, bukankah mungkin kalau AG Global juga langsung menjadi tim kuda hitam di musim pertamanya. Selanjutnya yang ketujuh ada tim Bigetron by Vitality. Ya, Bigetron menjadi salah satu nama besar yang diumumkan bakal masuk ke sistem franchise MPL Malaysia. Kita tahu Bigetron sendiri dikenal sebagai organisasi yang udah punya pengalaman panjang lah di Mobile Legends. Termasuk mereka sendiri juga pernah punya divisi di region Brazil, yang sekarang memang udah dibubarkan juga gitu ya. Dan berdasarkan informasi terbaru, Bigetron sudah mengajukan kepada Muntun untuk masuk ke dalam daftar tim MPL Malaysia Season 17. BTR Malaysia Israel ke? Belum lagi ke? Sedang tunggu ke? We apply, but we wait for the announcement from Muntun regarding that. Okay. So yeah, we really looking forward to entering Malaysia. Terus soal nama yang bakal dipakai nanti, ya ini masih belum jelas lah. Apakah mereka bakal tetap menggunakan Bigetron by Vitality Malaysia atau justru mereka menggunakan Vitality aja lah. Karena kan seperti yang udah kita bahas juga di beberapa video sebelumnya, kalau udah keluar dari Indonesia ada kemungkinan penyesuaian nama. Tapi ya nggak tahu lah, kita lihat aja nanti. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8 adalah tim RRQ. Ya, sebagai salah satu organisasi e-sport terbesar di Asia Tenggara dan Indonesia, tim RRQ bisa dibilang menjadi tim Indonesia yang rumornya paling kuat buat masuk ke dalam daftar tim Malaysia. Masuknya RRQ ke Malaysia tentu bakal menjadi ekspansi regional yang sangat strategis gitu ya. Apalagi basis fanbase Kingdom di Malaysia juga cukup besar gitu. Jadi bukan cuma berpotensi langsung menjadi tim yang paling disorot,
tapi juga bisa langsung ngebawa hype besar ke Liga MPL Malaysia. Dan kedepannya bukan gak mungkin juga gitu ya, MPL Malaysia nantinya bakal menjadi opsi kedua buat penonton Indonesia selain MPL ID. Apalagi kalau itu benar-benar terjadi, dampaknya pasti terasa ke angka viewership. Dan bisa aja kedepannya kalau masuknya RRQ ke MPL Malaysia justru bisa bikin rekor baru dari sisi peak viewers. Jadi kalau semua rumor daftar tim MPL Malaysia yang kita sebutkan tadi ini benar kejadian, bisa dibilang MPL Malaysia nanti bakal masuk ke era yang benar-benar baru. Komposisi timnya jadi terasa lebih kompetitif dan juga lebih beragam dari sebelumnya. Jadi ya kita lihat aja gimana ke depannya nanti. Oke, kalau kita ngomongin bursa transfer pemain MPL Malaysia season 17, sebenarnya pergerakan transfernya masih belum terlalu kelihatan jelas lah sejauh ini. Pertama dari tim MV atau Monster Vicious, di mana mereka di tanggal 9 kemarin resmi mengumumkan bahwa Yuni, Sora, dan Kenji masuk ke dalam daftar open transfer. Tapi di tanggal 11, dilansir dari Wikipedia, semua roster pemainnya udah dilepas semua, termasuk jajaran pelatih sampai analisnya. Memang pas gue lihat di profil tim MV ini, mereka statusnya waktu itu masih menunggu konfirmasi lah dari Muntun untuk MPL season 17. Jadi bisa aja gini ya, pengajuan mereka ini nggak terima atau ada faktor lain lah yang membuat mereka akhirnya ngelepas semua roster pemain. Dan sampai sekarang pun masih belum ada penjelasan resmi lah yang benar-benar detail dari tim MV. Terus yang kedua ada tim EG Global. Nah untuk tim ini benar-benar menjadi tim yang lagi rame lah dibahas sama komunitas Malaysia. Karena dari informasi yang gue dapet, ada beberapa pemain Indo yang dirumorkan bakal masuk ke tim ini. Rosternya ada Unir jungler dari MV tadi, terus Izanami yang akan berposisi sebagai mid lane, Momo XP lane dari tim Todak, terus Aeroziki sama Widi lah, dua pemain Indo yang dirumorkan ke tim EG. Terus Kosadi sendiri juga dirumorkan bakal masuk ke dalam tim ini. Buset, gokil gak tuh? Baru farewell dari tim Onyx langsung masuk ke tim EG Global. Dan gue sendiri gue nggak tahu apakah ini benar apa enggak. Tapi rumor ini juga cukup ramai lah dibahas sama komunitas untuk saat ini. Terus selain tim EG Global, roster tim RRQ juga menjadi sorotan. Karena berdasarkan rumor, line up RRQ Malaysia nanti ada Fabiana sebagai jungler, Mika KYYM, XP-nya Dairen, Godland dan Ciku guys, dan romernya Son. Tapi kalau dipikir-pikir rumor ini masih banyak yang janggal gitu ya. Contohnya Ciku guys, rasanya kecil kemungkinan kalau dia ini bakal masuk ke tim RRQ karena dia masih punya tim sendiri. Walaupun memang sampai saat ini dari info yang beredar, pemain-pemain tim EG sendiri juga katanya sempat mendapatkan tawaran dari organisasi luar. Terus untuk Fabian dan Dairen, ya ini masih cukup masuk akal lah dan possible kalau mereka bergabung. Nah kalau Sorn, menurut gue ini masih abu-abu juga. Soalnya dia sendiri juga masih berpotensi lah ditarik tim lokal Malaysia buat main di season 17. Terus nama Sasa, mantan pemain dari MPL Malaysia yang sekarang ini menjadi pelatih di tim DevYG Cina, juga dirumorkan bakal merapat ke tim RRQ. Oke, jadi itulah dia untuk pembahasan kita mengenai MPL Malaysia season 17. Mulai dari sistem franchise yang beda, daftar tim yang masih penuh rumor, sampai bursa transfer pemain yang tentunya mulai panas lah, walaupun belum banyak pengumuman resmi yang diumumkan. Nah sekarang kalau pendapat kalian sendiri gimana nih? Apakah sistem sewa 4 tahun ini langkah yang tepat nggak buat Malaysia? Terus dari semua rumor 8 tim tadi, mana nih menurut kalian yang paling realistis masuk ke sistem franchise-nya? Atau justru ada nama lain yang menurut kalian lebih pantas? Mungkin kalian bisa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Like, subscribe jika kalian suka nonton gua kali ini, dan tungguin konten-konten menarik lainnya. Bye!